Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Rahmawati dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Alam IAIN Ponorogo kelas IPA B dengan NIM 207190040. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Supervisi Pendidikan sebagai upaya meningkatkan profesionalitas guru SMP atau MTS di masa pandemi. Apa saja sih yang akan kita bahas di materi kali ini? Nah, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada kajian teori, yang ketiga ada metode, yang keempat ada result atau hasil, dan yang terakhir ada kesimpulan atau conclusion. Yang pertama kita akan membahas tentang pendahuluan. Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Di tengah pandemi, peran dan status pendidikan sangat penting dan harus tetap berjalan sebagaimana mestinya. Hampir semua negara telah membatalkan kegiatan sekolah. Akibat penutupan lembaga pendidikan sesuai dengan kebijakan pemerintah, pendidikan yang awal mulanya dilakukan secara tatap muka harus berpindah ke sistem pembelajaran digital atau online. Adanya perubahan pola pembelajaran ini tidak bisa dipisahkan dari peran guru di dalamnya. Oleh karena itu, diperlukan guru yang profesional dalam melakukan proses pembelajaran daring, agar kegiatan belajar mengajar secara online ini dapat berlangsung secara efektif dan efisien serta mudah diterima oleh siswa. Dari uraian tersebut, relevan dengan pendapat dari tim dosen administrasi Universitas Pendidikan Indonesia yang menjelaskan bahwa supervisi merupakan bimbingan profesional bagi guru-guru. Bimbingan profesional yang dimaksudkan adalah segala usaha yang memberikan kesempatan bagi guru-guru untuk berkembang secara profesional sehingga mereka lebih maju lagi dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memperbaiki dan meningkatkan proses belajar mengajar. Melalui keadaan tersebut, maka fokus penelitian atau rumusan masalah yang akan diungkapkan oleh artikel ini adalah bagaimana langkah supervisi pendidikan untuk meningkatkan profesionalitas guru di masa pandemi. Tujuan yang diharapkan dari artikel ini adalah untuk memaparkan supervisi sebagai upaya meningkatkan profesionalitas guru SMP atau MTS di masa pandemi. Setelah kita membahas tentang pendahuluan, kita akan melanjutkan ke kajian teori. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian profesionalitas guru. Nah, guru profesional adalah guru yang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan tugas pendidikan dan pengajaran. Kompetensi di sini meliputi pengetahuan, sikap dan keterampilan, profesional pribadi, serta sosial dan akademik. Yang kedua, ada pengertian supervisi pendidikan. Istilah supervisi berasal dari bahasa Inggris, yaitu supervision, di mana terdapat dua kata di dalamnya, yaitu super dan vision, yang memiliki pengertian melihat secara singkat, teliti, pekerjaan dari keseluruhannya. Supervisi pendidikan adalah suatu proses bimbingan dari pihak yang berkompeten, misalnya kepada guru, untuk memperbaiki situasi belajar mengajar agar siswa dapat secara efektif dengan prestasi belajar yang lebih meningkat. Lalu apa sih tujuan dari supervisi pendidikan? Nah, yang pertama yaitu meningkatkan dan mendorong guru sekolah dan staf administrasi lainnya untuk melakukan tugasnya dengan baik. Yang kedua, guru dan administrator lainnya berusaha untuk memperbaiki kekurangan mereka dalam manajemen pendidikan. Yang ketiga, bekerja sama untuk mengembangkan, menemukan, dan menggunakan metode baru untuk mempromosikan proses belajar dan mengajar yang baik. Dan yang keempat, yaitu menjalin kerjasama harmonis antara calon guru dan pejabat sekolah. Lalu ada kepala sekolah sebagai supervisor. Supervisi pendidikan pada umumnya merupakan kewenangan kepala sekolah. Nah, oleh karena itu, kepala sekolah harus mampu melakukan berbagai pengawasan dan pengendalian untuk meningkatkan proses pengajaran. Setelah kita mengetahui tentang berbagai macam kajian teori yang digunakan, selanjutnya ada metode. Metodologi penelitian adalah cara berpikir ilmiah dan masuk akal, empiris dan sistematis yang dianut oleh peneliti ilmiah untuk kegiatan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Secara umum, definisi penelitian kualitatif adalah pendekatan multimetode yang berarti penggunaan metode penjelas dan wajib untuk setiap topik. Prosedur dalam melakukan penelitian ini adalah penulis melakukan beberapa langkah, yaitu mengumpulkan beberapa bahan. Materi ini diperoleh melalui kegiatan studi pustaka.
Penelitian kepustakaan adalah metode pengumpulan data dari literatur yang relevan seperti buku, majalah, artikel ilmiah, ataupun jurnal yang lainnya. Analisis data penelitian ini dilakukan dengan mereduksi data. Reduksi data ini, penulis akan menganalisis data yang telah dihaluskan, mengharapkan hal-hal yang penting, menghilangkan semua hal yang tidak perlu, dan menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang diperoleh melalui kegiatan penelitian kepustakaan. Lalu apa sih hasil yang kita dapatkan dari artikel penelitian ini? Nah, pertama yaitu pembelajaran daring. Pembelajaran online merupakan pembelajaran yang dilakukan dalam jaringan bersifat terbuka dan masif, sehingga dapat mencakup jumlah peserta yang lebih banyak. Pembelajaran online disebut juga e-learning, dan komponennya terdiri dari materi pembelajaran, perangkat keras berupa komputer atau laptop, ataupun juga handphone, interaksi strategis, jaringan internet, dan perangkat lunak yang berupa aplikasi pembelajaran. Problematika apa saja sih yang dihadapi selama pembelajaran daring? Nah, yang pertama yaitu ada problematika atau kendala yang dialami oleh guru, yaitu ada pertama, semua siswa dapat memahami isi materi yang diberikan secara online. Yang kedua, keterbatasan kemampuan guru dalam menggunakan teknologi dalam pembelajaran online. Yang ketiga, ada keterbatasan kontrol guru dalam proses pembelajaran online. Nah, selanjutnya ada kendala yang dialami oleh siswa, yaitu yang pertama, antusiasme dan minat mereka untuk mengikuti pembelajaran online itu masih rendah. Yang kedua, siswa tidak memiliki perangkat seluler atau gadget yang mereka gunakan sebagai sarana pembelajaran online. Dan yang ketiga yaitu beberapa siswa yang tinggal di daerah yang tidak memiliki akses internet. Lalu solusinya bagaimana? Nah, yang pertama, implementasinya adalah untuk memberikan siswa pengalaman belajar yang bermakna tanpa harus melakukan semua persyaratan untuk penyelesaian peningkatan dan kelulusan. Yang kedua, fokus pada pendidikan kecakapan hidup termasuk pandemi COVID-19. Dan yang ketiga, kegiatan belajar dan tugas siswa dapat bervariasi sesuai dengan minat dan kondisi masing-masing. Selanjutnya kita akan membahas pengertian dari guru profesional. Nah, guru dituntut untuk dapat kreatif dan inovatif dalam merancang pembelajaran yang menyenangkan dan mudah untuk dipahami para siswa SMP ataupun MTS. Sebagaimana tugasnya, guru diharapkan untuk selalu bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya. Guru bersikap profesional memikul tanggung jawab sosial, intelektual, moral, dan juga spiritual. Nah, supervisi pendidikan oleh kepala sekolah kepada guru artinya bagaimana? Menurut Tuti Rahmawati, supervisi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses manajemen pendidikan yang bertujuan untuk memupuk efektivitas kinerja personel sekolah yang terkait dengan tugas pokok subpendidikan. Supervisi biasa dilakukan oleh kepala sekolah kepada para guru dengan cara observasi, kunjungan kerja, dan tanya jawab secara pribadi kepada guru. Pembahasannya bagaimana? Nah, pertama, supervisi pendidikan merupakan elemen kunci dalam pendidikan dan dapat mendorong perbaikan untuk mencapai tujuan dan cita-cita pendidikan itu sendiri. Pelaksanaan supervisi pendidikan harus secara sistematis dilakukan oleh manajer sekolah dan pengawas untuk guru panduan untuk melakukan tugas mereka secara efektif dan efisien. Kemudian selanjutnya, proses pemantauan evaluasi dan pelaksanaan pembelajaran selama COVID-19 ini dilakukan oleh kepala SMP atau MTS, dilakukan dengan wawancara dan verifikasi bukti pelaksanaan pembelajaran online. Kemudian, pelaksanaan supervisi pendidikan yang dilakukan oleh kepala sekolah kepada guru-guru biasanya dilakukan selama 2 kali dalam 1 tahun. Nah, kita telah memasuki bagian akhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis melalui studi pustaka yang dilakukan, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa peningkatan proses pembelajaran secara daring di lingkup SMP atau MTS dapat dilakukan dengan cara meningkatkan profesionalitas guru terlebih dahulu. Nah, caranya yaitu dengan melakukan supervisi pendidikan oleh kepala sekolah kepada guru agar ditemukan suatu solusi yang tepat untuk memecahkan persoalan selama pembelajaran daring.